cirrhosis itu harus paham, harus hafal ya. Oke, ini prosesnya ya. Jadi secara molekuler, secara sel banyak sitokin yang teraktivasi, kemudian terjadi rekrutmen dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya, karena dia terjadi cirrhosis, terjadi extracellular hemolysis di antara stromanya. Paham ya? Nah, gede gambarannya. Oke, konsep ketiga. Tadi karena inflammation. Nah, bagaimana infection bisa menyebabkan fibrosis? Oke, ini mirip ya, cuman gambarannya beda aja. Jadi sel-sel itu ada di mana? Spatium of vista ya. Itu ya. Jadi itu seperti tidak tampak. Kalau misalnya kita lihat mikroskop itu tidak selalu ada dan tersembunyi, tapi fungsinya sangat besar gitu ya. Oke. Oke. Ini kejadiannya kalau terjadi fibrosis yang luas tadi ya. Kemudian dia akan mengkompres pembuluh darah sehingga jadi keluar cairan ke ekstraseluler. Tapi prosesnya udah bisa paham ya. Tadi karena dia inflammation, kemudian terjadi fibrosis ini akan menyebabkan pendesak pembuluh darah sehingga dia berpressure dan ekstraseluler matrixnya akan keluar. Nah, kalau terjadi fibrosis, ketika fibrosisnya banyak, kita bayangkan sel-sel liver yang berfungsi untuk metabolisme, untuk mempertahankan kondisi normalnya, itu kan menurun. Kemudian ketika liver fungsi menurun, berarti tidak terjadi detoksifikasi ya. Kita tahu banyak detoksin itu ada di sana metabolisme. Estrogen juga menurun. Dia juga sebagai tempat metabolisme estrogen. Kemudian terjadi kongestif sphenomegaly karena aliran darah yang tercepat dan cairan dia akan keluar ekstraseluler menjadi antisense, gitu ya. Kemudian total hypertension itu ada systemic shunt, vasokonstriksi, kemudian akan hepatorenal failure. Nah, ketika salah satunya klinisnya apa kalau metabolisme estrogen menurun? Ada ginekomastia, ada spider navy ya, ada palmar erythema, vesicular atrophy gitu ya. Dan detoxification di sini biasanya dia komatosis. Oke, pada saat kita bicara infection, ini kita bicara HBV dulu. HBV atau HBV ini ternyata dari referensi yang didapatkan sebetulnya yang menjadi chronic hepatitis itu cuma 5-10% ya dibandingkan dia yang acute dan bisa recovery atau menjadi fulminant hepatitis yang akhirnya meninggal dunia. Yang menjadi chronic hepatitis itu sangat sedikit, yang dari 10% itu hanya 2-3% yang menjadi hepatocellular carcinoma. Gitu ya. Kita bandingkan dengan HCV. Dari acute infection sangat kontras, 85% itu menjadi chronic hepatitis. Ya, dan 15% dia akan resolution. Nah, chronic hepatitis ini yang mayoritasnya dia akan stable menjadi chronic dan 20% akan menjadi cirrhosis yang berkembang menjadi hepatocellular carcinoma hanya sekitar 4% saja gitu. Dari yang kronik ini menjadi fulminant hepatitis dan meninggal dunia sangat jarang kalau hepatitis dibandingkan kalau hepatitis. Menarik ya? Sama-sama dia hepatitis B dan C. Kok beda ya? Kok patologinya beda? Kenapa? Oke. Nanti ya kita bahas. Sekarang ketika terjadi cirrhosis ditambah dengan chronic inflammation. Oke.
ini adalah bentuk yang irreversible. Jadi kalau sudah menjadi fibrosis, kadang-kadang dia bisa memperbaiki diri gitu ya. Tapi ketika sudah cirrhosis, tergantung apakah cirrhosisnya sudah cukup besar luas, biasanya dia tidak bisa, dan itu sudah irreversible. Ini adalah gambaran, ini normal ya, sebelah kiri adalah normal. Kita lihat vena sentralnya jelas ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada area porta, ada pembuluh darah. Kira-kira yang sebelah kanan apa yang bisa dideskripsikan? Kalau lagi ujian nih, ujian PA gitu, terus ketemu preparat kayak gini, gimana deskripsinya? Kenapa? Setiap lobulus hepa itu ada septum fibrosanya. Terus kalau misalnya di chronic infection tidak menebal, di daerah portalnya juga kayak lebih banyak itunya cicatrix. Oke. Sebelum lihat fibrosis, kira-kira lobulusnya gimana bentuknya? Distorsi arsitektur namanya. Jadi dia ada yang kecil, ada yang besar, bentuknya tidak sama. Kalau dibandingkan relatif, yang sebelah kiri relatif sama. Ini perbedaan ukuran lobulus dari hepar. Kemudian seperti disampaikan tadi, siapa? Sama di siapa? Di Evan. Oke. Sama di Evan. Sama Evan. Tadi disampaikan banyak fibrosis antar lobulus ya yang membagi. Di situ kira-kira di area porta juga sangat tebal. Ini kalau di rumah sakit ya kita sering mendapatkan bahkan yang jauh lebih advance. Jadi kadang-kadang fibrosisnya sangat tebal. Kalau ini kan hanya sebagian dari porta ya. Jadi nanti juga di dalam penilaian fibrosis juga ada scoringnya. Nanti mungkin akan dibahas di sesi dalam atau di pediatrik. Oke. Ini dengan pengecatan Mason Triplum untuk melihat fibrosisnya. Jadi kalau mungkin di HE cukup jelas ya, tapi di HE cukup jelas, tetapi kalau misalnya kita lakukan pengecatan khusus dengan Mason Triplum, kita akan melihat sangat jelas banget begitu perbedaan antara fibrosisnya dengan sel hepatositnya. Oke. Ini gambaran finish saja. Jadi ketika mungkin nanti di IGD gitu ya, teman-teman juga IGD ketemu dengan pasien dengan gambaran seperti ini, bisa dibayangkan prosesnya tadi ya, bahwa ini kenapa nih ada asitas ya, kemudian ada hematonephris, ada melena ya, kemudian dia dalam status koma gitu ya, ada asitas. Nah, kira-kira melihat ini namanya apa? Pembuluh darah yang kelihatan di perut? Kaput medusa. Pada nasi. Ada juga yang namanya kaput medusa. Kaput medusa. Tahu ya? Kenapa dikasih nama kaput medusa? Kayak putri ular ya? Apa sih? Yang banyak tangannya itu ya? Ya, oke, gitu. Kaput medusa. Nah ini tadi seperti tadi ya kita lihat kalau liver normalnya dia halus, tetapi dalam kondisi yang sudah cirrhosis dia akan tampak seperti nodul-nodul seperti ini di atas. Dan tadi ya kalau tadi fibrosisnya cuma di bagian portanya aja, kita lihat mayoritasnya mungkin 50% dengan sel-sel hepar normal dengan fibrosisnya. Itu sudah sangat lanjut. Oke. Nah, karsinogenesis tadi ya. Ketika terjadi chronic inflammation yang menyebabkan cirrhosis, terjadi peningkatan cell turnover. Maksudnya ngerti nggak? Cell turnover. Perubahan fungsi sel, gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau di buku katanya ada gene rearrangement. Gene apa aja? Silakan dibaca. Ada namanya somatic mutation, ya. Mutationsnya apa aja? Dari gene apa? Ada SERT promotor, ada TP53, ada CPS-B1, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada copy number variation, ada epigenetic changes. Ini untuk methylase. Jadi ketika suatu sel akan bereplikasi, ketika ada methylation changes, itu mempengaruhi DNA yang dihasilkan, sehingga jadi mutasi juga. Kemudian ada molecular pathway alteration. Jadi ada perubahan molecular pathway yang terganggu.
Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya oncogenic activation. Ya, kemudian terjadi genetic mistakes dan akhirnya karena banyaknya mutasi-mutasi, kalau sel normal itu sebetulnya organ yang normal ketika ada perubahan atau kelainan mutasi gen yang ringan itu tubuh kita pinter banget ya. Itu dia bisa perbaiki diri. Tapi kalau misalnya terjadinya secara kronis dan lama dan banyak, nah itu mutational burden-nya akan meningkat. Ya. Apa yang disebabkan? Dia akan terjadi low grade dysplastic nodule. Kemudian kalau kita bicara cancer ya atau tumor dari yang biasanya dia low grade displasia, ingat nggak displasia apa? Perubahan sel ya. Kalau normalnya dia apa? Indonesia-nya gimana kalau ganas? Ingat ya? Ya inti irregular, anak inti prominent gitu ya, kromatin inti kasar gitu ya. Itu dari yang low grade mungkin sedikit, nanti akan tampak menjadi high grade. Jadi semakin banyak sel-sel yang aktif dan polimorfi. Dan kemudian akan menjadi hepatocellular carcinoma. Oke ya, bayangin nanti ya. Sudah bisa membayangkan ya, prosesnya inflammation menjadi cirrhosis. Cirrhosis kenapa menjadi hepatocellular carcinoma? Karena perubahan-perubahan dan mutasi dari burden tadi. Oke, tadi kita sempat di depan membahas tentang HBV dan HCV. Oke. Ada yang tahu nih gambar apa? Ini kalau virusnya dibikin peta, komponen-komponen virus seperti ini, ada namanya open reading frame, ORF, atau structural protein. Nah, ini yang tempat di mana DNA-nya itu dari virus akan bertempat di situ. Jadi kalau kita misalnya mau, sudah ada yang main PCR belum? Jadi asisten. Ya, kita bisa mengidentifikasi virus dengan PCR. Nah, apa yang diidentifikasi? Proteinnya. Di mana letaknya ada di masing-masing open reading frame. Open reading frame. Jadi, kalau kita mau HBS gene ini berarti kita bisa melihat atau manipulasi di ORF 5 atau ORF S2 gitu ya, maksudnya kayak gitu. Nah, bentuknya beda dengan HCV. Tadi kita kok beda banget ya pathophysiology-nya. Ternyata pun virusnya beda. Yang ini, HBV ini adalah DNA, virus yang DNA. Kemudian HCV-nya adalah RNA. Beda ya, bisa bayangin ya. DNA dan RNA ya. Jadi dia mainnya beda gitu. Jadi kalau punya gengnya juga beda gitu. Jadi kenapa bisa pathophysiology-nya beda. Ini gambarannya, ini bantu display dulu. Oke. Ini satu sel, tiba-tiba ditempelin sama hepatitis B virus ya. Apa yang terjadi? Ini ada EGFR. Kemudian dia masuk yang penting itu ada nukleokapsidnya. Kemudian yang disasar dari hepatitis B ini adalah inti nukleus. Di nukleusnya, nah ini penting di HBV dia punya, karena dia DNA, virus DNA ya, dia ini punya komponen yang namanya cccDNA. Ya, cccDNA ini yang akan melakukan transcription. Jadi dia itu ada fungsi-fungsi tadi ya, untuk genomic RNA, kemudian ada pres-mirna, ada pre-S2, kemudian ada X-mirna, ada prekor-mirna, dan ini komponen-komponen yang sebetulnya juga berpengaruh. Tetapi kenapa dia itu kalau udah dapat kuliahnya pathofisiologi dari hepatitis B, dia akan banyak mungkin tidak terdeteksi gitu ya. Kemarin ada nggak ya yang di kelompok 14? Nggak ya, belum ya. Kita diskusi tentang misalnya hepatitis B itu diturunkan ya.
Ingat nggak ada di diskusinya kemarin di skenario 3? Pada saat apa diturunkan? Apakah pada saat di kandungan? Apakah pada saat dilahirkan? Dilahirkan ya. Nah, ketika saat dilahirkan memang mayoritas pada saat dilahirkan, dan referensi juga mengatakan begitu. Tapi tidak terdeteksi. Dan dia sudah divaksinasi juga, tetapi tiba-tiba tidak ada faktor risiko lain, kemudian si anak tersebut besar dan menjadi hepatocellular carcinoma di usia 40 tahun. Tidak terdeteksi di dalam pemeriksaan screeningnya. Nah, ini yang disebabkan karena dia punya cccDNA yang dia akan sembunyi di dalam sel, sehingga pada saat dia dilakukan screening itu nggak muncul gitu ya. Dan dia tersembunyi dan akan muncul yang kita tidak tahu kapan. Dan faktor risikonya juga mungkin ketika daya tahan tubuh menurun, kemudian dia nanti akan muncul kembali, juga masih banyak disebutkan di dalam penelitian. Tapi yang penting adanya protein HBX ini. HBX ini adalah protein yang paling penting, di mana dia akan berfungsi untuk adanya protein stability ya. Dia yang karena dia tertranscription dari cccDNA ini menjadi suatu protein HBX. Gitu. Dia yang akan keluar, kemudian yang menyebabkan protein instability, kemudian epigenetic modification, DNA repair-nya, dan transcription factor activation, dan ini akan merubah keseimbangannya, sehingga ada gene deregulation, kemudian ada genetic alteration, dan signal transduction-nya yang kacau gitu. Dan inilah yang menyebabkan dia hepatocellular carcinoma. Oke. Ini ya, jadi kenapa lama banget? Kenapa tidak banyak yang menjadi kronik gitu ya? Karena dia munculnya juga lama dan bisa tersembunyi juga. Oke. Sekarang kita HPV. Tadi kita ingat jenisnya dia banyak yang menjadi kronis gitu ya. Tadi kalau kita lihat bentangan proteinnya ada NS3, ada 4, dan ada NS5A. Nah, ini yang berproliferation. Oke. Ini sama ya. Ini dia akan bertempat di sel livernya. Dan protein inilah yang menyebabkan adanya angiogenesis, dysregulasi, yang menyebabkan steatosis gitu ya. Kemudian ROS ini radical oxidation species. Ya, itu menyebabkan TGF-beta yang dia sangat aktif untuk menghasilkan fibrosis. Kemudian ada instabilitas dari mutation TP53, CCNNB1 serve promotor. Dan ini yang menjadi memacu chronic inflammation juga ya. Jadi progresnya beda. Kalau ini dia secara direct akan menyebabkan perubahan terus-menerus ya. Kalau tadi kita disebut tadi, karena dia di cccDNA-nya, kemudian menyebabkan HBX-nya, itu agak lama. Gitu. Jadi inilah yang menyebabkan dia banyak menjadi chronic inflammation. Contohnya sampai 20-40 tahun. Oke. Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Bisa punya gambaran ya? Memang beda gitu ya. Oke, ini secara makroskopis tadi kalau kita terima jaringan dari bedah digestif ya, kita jarang sih kalau di saat itu terima satu lobus hepar yang besar itu jarang. Biasanya akan ada biopsi, kadang juga core biopsi. Tapi kalau misalnya ini adalah gambaran yang dia bisa sebagai massa yang unifokal atau juga bisa multifokal, banyak ya di banyak tempat. Dan juga yang diffuse. Nah, ini biasanya disebabkan karena adanya cirrhotic liver. Oke, ini distorsi model tadi mungkin harus jeli ya. Kadang-kadang cuma kecil. Jadi kalau kita terima jaringan, maka kita harus melihat dan sangat teliti untuk melihat perbedaan dari makroskopisnya. Kalau dysplastic nodul
kita lihat bisa masih ada jaringan ikat yang menyelubungi. Jadi dia terlokalisir di satu tempat. Jadi namanya nodul. Tapi kalau hepatocellular carcinoma, sel-selnya tidak polimorfi, kemudian dia sudah tidak ada batas ya. Jadi dia sampai infiltratif. Oke, ini adalah growth pattern dari HCC. Nanti bisa ada yang trabecular. Mungkin besok kalau misalnya jadi apa ya, penting kahom, siapa yang mau jadi kahom? Perbedaan pattern atau perbedaan histopatologis itu akan berpengaruh mungkin kepada terapi. Kalau HCC ini ada yang trabecular, ada yang asinar, subglandular, solid, dan cirrhosis ya. Mungkin kalau hepar mungkin tidak banyak perbedaan terapinya, tapi kalau kita bicara colorectal cancer, mungkin akan beda. Dia lokasinya ada di kolon kanan atau kolon kiri, atau nanti ada mutasi PD-L1 atau EGFR, itu akan berbeda dengan terapinya. Jadi mungkin kepentingan kita tahu pattern adalah mungkin terkait terapi dan prognosis. Oke, ini seperti ini ya. Trabecular dan asinar. Trabecular tahu nggak kayak apa? Trabecular kayak ini ya. Kalau asinar kalau trabecular itu kayak berkas-berkas gitu ya. Kalau asinar itu kecil-kecil tubular yang kecil-kecil namanya asinar. Dia masih ada bentukan seperti tubular. Oke. Kalau gambarannya normal hepatic tissue tampak di sebelah kanan atas. Kalau golden transit kadang-kadang juga susah dibedakan. Tapi kalau kita lihat dari helikopter view dari mikroskopis, ada perbedaan warna. Biasanya akan lebih gelap dan hiperkromatis. Oke. Terapi, mungkin terapinya akan dibahas banyak di klinis ya, mungkin bedah atau di penyakit dalam. Tapi kalau yang sekarang ini sudah bisa dilakukan, yang kalau kita menghindari kemoterapi atau radioterapi dengan dosis yang masif, kalau di hepatocellular carcinoma ada yang namanya TACE, transarterial chemoembolization. Jadi kemonya langsung disuntikan di tempat area left livernya. Jadi itu sudah bisa. Oke, untuk teknisnya mungkin nanti diskusi dengan klinisi ya. Oke, jadi hepatocellular carcinoma jelas ya, cukup jelas ya. Oke, waktunya sudah mau habis. Kita ke bagian berikutnya di hepatobiliary system, yaitu bile duct atau gallbladder ya. Tolong dibedakan dengan ductus biliar ya, cholangio. Nanti ada bahasanya lagi. Bile duct atau gallbladder atau vesica vilea. Oke, yang nanti kita bahas, yang paling sering kita temukan adalah intrahepatic cholangiocarcinoma, extrahepatic cholangiocarcinoma, dan gallbladder carcinoma. Ya, jadi dibedain ya, cholangio dan gallbladder. Ada bayangan kan? Oke, ini clinical presentations-nya. Walaupun tidak 100% akan sama semua, tapi kalau misalnya di klinis kemudian ketemu dengan gejala-gejala ini bisa dipertimbangkan. Walaupun ini kalau gallbladder carcinoma itu biasanya baru memberikan efek atau simptom kalau sudah lanjut, karena dia kan di dalam ini ya, sebagai kantong itu kalau dia infiltrasinya masih kecil, kadang-kadang tidak memberikan ini tanda klinis. Oke, kita ingat lagi posisinya ya. Di dalam hepar itu ada yang namanya intrahepatic cholangio, ya, intrahepatic bile duct. Kemudian ada extrahepatic bile duct. Kemudian yang kanan dan kiri lobus akan bertemu di perihilar, ya kan? Perihilar. Kemudian di luar, keluar dari situ, kemudian masuk di gallbladder-nya. Oke. Cholangiocarcinoma dulu ya. Cholangiocarcinoma ini sebetulnya second most common primary tumor
paling seringnya dia sebagai intrahepatic cholangiocarcinoma. Jadi kalau kita mau periksa ya di mikroskopis, ada yang mau jadi dokter PA? Ya, nggak ada ya. Kayak geleng-geleng semua. Iya. Salah satu yang susah dibedakan adalah intrahepatic cholangiocarcinoma yang fully differentiated dengan hepatocellular carcinoma yang fully differentiated ya. Jadi ini menjadi salah satu tantangan kita di PA. Nah, ini cholangiocarcinoma ini cukup menarik karena faktor risikonya itu ternyata adalah infeksi cacing. Jadi liver fluke Opistrochis cerenii, ya namanya keren sekali, tapi ternyata dia memberi resiko untuk cholangiocarcinoma. Saya rasa ini adalah studi yang di area Thailand, Laos, Kamboja ya. Di sini kita terus terang saya belum dapat referensi kalau di Indonesia bagaimana, tapi ini menjadi salah satu yang dilakukan dan sudah dituliskan menjadi faktor risiko yang cukup tinggi. Oke. Ini ya tadi flux hepatolithiasis. Selain flux hepatolithiasis, chronic biliary inflammation secondary to coli. Jadi nanti akan ada banyak penyakit ya terkait chronic inflammatory dan juga primary sclerosing cholangitis, ada hepatitis dan cirrhosis juga. Jadi karena dia ada di dalam sistem liver, ketika ada infection dan inflammation, itu pun juga akan berpengaruh sehingga memberikan faktor risiko terjadinya cholangiocarcinoma. Nah ini ya, dari faktnya terjadi kolestasis. Kolestasis itu apa? Penumpukan bile duct di dalam tubulusnya dan sehingga menjadikan dia kondisinya chronic inflammation. Nah, apa yang terjadi di chronic inflammation itu? Nih ya, munculnya interleukin inflamasi, interleukin 6, TGF beta, interleukin 8, TNF alpha, TGF. Kemudian ini yang meningkatkan ekspresi dari yang Mirna ya, minus Mirna ya. Dan itu menyebabkan DNA damage, kemudian kolangitistiknya berproliferasi. Gitu. Kalau mungkin yang berpengaruh adalah FOX2 upregulation. Di situ ada KRAS juga dan MCL1 upregulation di 16 mutation. Jadi yang banyak risetnya di situ yang menyebabkan dia terjadinya karsinogenesis. Dan karena dia terhambat dan dia berproliferasi terus, nah itu menjadi cholangiocarcinoma. Oke. Nah, cholangiocarcinoma tadi kita balik lagi ya. Ingat bahwa cholangiocarcinoma adalah duktus yang ada di dalam intrahepatik atau ekstrahepatik. Nah, di bagian yang jadi satu ini namanya apa tadi? Tempat terkumpulnya percabangan antara intrahepatik kanan dan kiri, perihilar. Ya, ada namanya khusus. Ya, namanya apa? Hodgkin tumor. Jangan lupa ya. Oke. Kemudian itu cukup banyak ya dibandingkan di tempat yang lain. Oke, ini makroskopisnya. Jadi ini adalah liver, tetapi kita lihat ada juga masanya di antara liver. Kalau secara makros sudah dibedakan ya antara hepatocellular carcinoma. Nah, yang intraductal akan muncul, kita lihat ada ductus biliary yang besar dan di dalamnya ada massa yang di sana. Nanti bisa dibaca ya, waktunya sudah habis. Oke, ini yang Hodgkin tumor, kita lihat di percabangan di ekstra perihilar. Ini gambarannya. Jadi kalau kita mau membedakan salah satu tips and tricks dari PA, kalau kita mau membedakan apakah ini adalah tumor hepatocellular carcinoma atau yang tipe adenocarcinoma yang tubular atau dia intrahepatic cholangiocarcinoma, itu yang kita lihat adalah stromanya. Jadi dia lihat sklerotik ya, sklerotik stroma itu fibrosisnya sangat kuat gitu ya, warnanya pink banget.
fuchsia gitu, warnanya fuchsia pink banget, dan dia biasanya homogen dengan sel yang sedikit. Dan salah satu hal yang membuat dia beresiko tinggi prognosisnya tidak baik adalah adanya perineural invasion. Jadi di tengah-tengah itu adalah nervus, kemudian dia sudah nempel, tumornya sudah nempel di neural, jadi namanya perineural invasion. Itu meningkatkan, menurunkan prognosisnya ya, dan menurunkan progresivitas. Oke, ini cholangiocarcinoma macam-macam ya bentuknya, tapi biasanya dia juga bisa tubular maupun trabekuler. Dia bisa juga pluri differentiated yang tidak jelas, ada yang sebagian solid. Oke, ini salah satu yang untuk membedakan kalau kita misalnya dia cholangiocarcinoma atau hepatocellular ya, ini HCC-like area, dia sebetulnya adalah intrahepatic cholangiocarcinoma. Mirip ya dengan HCC ya. Nah, setelah kita lakukan IHC tingkat 19, ini menunjukkan dia positif, berarti dia adalah suatu intrahepatic cholangiocarcinoma. Jadi untuk cholangiocarcinoma, IHC yang kita gunakan adalah selain TK19 adalah, ada yang tahu? Jujur ya, kemarin mau ditempelin tapi lupa, belum sempat gitu. Apa? TK7 ya, diingat ya. Oke. Jadi dia spesifik untuk cholangiocarcinoma. Oke, ini bentukannya ya, bisa dibaca. Oke, treatmentnya sama ya, dengan surgery, dan juga sekarang ada era targeted therapy. Jadi kita bisa melihat nanti anti-FGFR, kemudian ada anti-IDH dan VEGF. Oke, ini mungkin terakhir, gallbladder carcinoma. Kalau tadi ditulisnya, sekarang kita ke kantongnya, jika kita lihat. Faktor risikonya apa? Ada chronic, ternyata sama ya, masih ada bacterial infections, kemudian aflatoxin, arsenik, liver plaque, ternyata cacing-cacing membawa faktor risiko yang besar untuk biliary carcinoma. Kemudian genetic variation, dan juga ini yang cukup tinggi adalah ternyata diabetes, body mass index, dan juga lifestyle ya. Jadi karena kita tahu gallbladder ini adalah tempat metabolismenya lemak ya. Jadi ternyata juga membawa resiko yang cukup tinggi. Jadi pengen olahraga ya. Saya ngajarin jadi pengen olahraga gitu. Oke, slide. Ini ya risk factorsnya ya, gallstones. Jadi terjadinya batu empedu ya, infeksi bakteri di sini adalah Salmonella dan Helicobacter. Kemudian ada Gardner syndrome, kemudian ada abnormal pancreatic junction yang menyebabkan reflux. Oke, ini gallstones seperti ini. Kolesistitis ya, jangan suka kebalik tuh, kolelithiasis. Apa kolelithiasis? Batunya ya. Kolesistitis radarnya ya. Oke. Biasanya secara makroskopis, kalau sudah menjadi suatu karsinoma itu, yang sangat spesifik adalah porcelain gallbladder. Jadi dia tampak mengkilat seperti porcelain gitu ya. Dan itu kalau terlihat di ronsennya, mungkin curiga suatu karsinoma. Dan ini tadi ya, karena dia kolesistitis, ada chronic inflammation, sama seperti yang tadi, kita balik lagi ke konsep yang tadi ya, kenapa chronic inflammation bisa menyebabkan carcinogenesis, karena ada peningkatan cell turnover, ada genetic mistakes, ada carcinogenesis, ya sama semuanya. Oke, ini gambarannya ya, jadi kalau misalnya dengan peak di usia sekitar 50 tahun, sebetulnya prosesnya cukup panjang, tetapi kita tahu nanti ada, seperti kalau di kolon ada adenoma, karsinoma, ini ya, sequence ya, ini sama. Jadi awalnya dia normal, kita lihat ada tadi yang histo, asisten histo, kelenjarnya apa ini? Epitelnya? Epitel, ya, nanti dibaca. Toras tinggi ya. Jadi di situ ada normalnya pelapis ya, monomorf. Kemudian ada gallstones, misalnya ada batu-batu, dia akan menyebabkan chronic inflammation. Kita lihat di situ apa? Bintik-bintik deposit ya.
Kemudian karena dia kronisnya lama gitu ya, yang tadi ada uptake cellsnya, ada mutasi, kemudian overexpression, COX-2, kemudian methylation, menyebabkan dia displasia, berjalan terus menerus, dan akhirnya di situ terjadi invasi karsinoma. Oke, makroskopiknya kayak gini ya. Ini kalau normalnya dia, kalau di PA kita deskripsinya kantong berwarna hijau dengan gambaran seperti gludru. Dalamnya itu kayak gludru itu ya. Kalau dia sudah karsinoma, biasanya dia jadi halus dan licin gitu ya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Itu batunya bukan mutiara ya, itu batu dan biasanya akan beda, warnanya kuning, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, tergantung ya. Terus secara karsinomanya dia akan memenuhi lumen dengan semakin rak. Oke, ini gambaran histopatologinya. Ya, jadi namanya juga adenokarsinoma ya. Jadi ingat, adenokarsinoma adalah bentukannya kelenjar tubular. Dan dia infiltrasi di antara jaringan ikat dan ototnya. Oke, di sini ya. Tadi ingat nggak, sama dengan kolinokarsinoma, perbedaannya dengan helicobacteroma. Kita lihat stromanya sangat sklerotik, jadi sangat pink gitu ya di antara sel-sel tumornya infiltratif. Kemudian di sini juga ada perubahan sel menjadi squamous cell carcinoma juga bisa ada. Oke, ini treatmentnya berdasarkan staging ya. Jadi kalau misalnya masanya sudah mencapai muscularis, dia akan T1. Kalau misalnya T2 itu sudah mencapai mukosa, kemudian sudah ke organ yang lain misalnya ya. Jadi nanti dibaca lagi, itu akan menyesuaikan dengan terapinya. Terapinya akan disebutkan dari staging. Oke. Pas ya waktunya, saya rasa cukup jelas. Ada pertanyaan? Sudah ya? Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nanti sekiranya ada pertanyaan bisa kita diskusikan lagi ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada kuliah ya? Habis ini kuliah?